Shalom teman-teman, berjumpa lagi dengan kakak dalam ibadah PT. Seperti biasanya di hari Minggu. Untuk kali ini kita masih merayakan ibadah kita secara online atau daring. Tapi semoga dengan ibadah ini tidak mengurangi rasa semangat dan sukacita teman-teman untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita menyanyikan lagu Mars PT dulu ya. Baik teman-teman, sebelum memulai ibadah kita ambil saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman, kita bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 13 ayatnya yang pertama, kita masuk rumahnya. Kita buka di dalam doa, kita ambil sikap berdoa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari kami, hingga pada saat ini kami dapat berkumpul kembali untuk memuji membesarkan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Berkati juga untuk pelayan firman yang nantinya akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh pelayan firman-Mu ini dapat kami terima dan nantinya bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam nats pujian. Nats pujian kita hari ini terambil dalam Mazmur 37 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kakak akan membacakan ini untuk kita semua. Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Dengan perikop kebahagiaan orang fasik semua. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisus seperti rumput.
dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Demikian nats pujian kita. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Kita angkat pujian kita lagi dari Pelengkap Kidung Jemaat 15 ayatnya yang pertama. Kusiapkan hatiku Tuhan. Shalom. Senang ya bisa bertemu lagi di ibadah IHMPT pada pagi hari ini. Ya meskipun masih dilaksanakan secara online atau secara daring, tapi tentunya tidak mengurangi sukacita kita bersama. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar dari Kitab Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, kami masih diizinkan untuk beribadah Tuhan meskipun secara daring atau online. Tuhan sertai supaya kami boleh memahami, boleh mengerti, bahkan terlebih lagi kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai juga Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman, berikan hikmat sehingga yang disampaikan sesuai kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, semoga kami serahkan di dalam nama-Mu. Amin. Judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu Mengasihi Tuhan dan Sesama.
Judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Sedangkan judul untuk perikop dari Alkitab kita yaitu penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Oke, kakak akan bacakannya untuk kalian. Yesaya pasalnya ke-56 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-8. Penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang yang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kukendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka, yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian firman Tuhan. Nah, mari kita melihatnya dari beberapa aspek ya. Yang pertama dari konteks dan teks, kemudian kedua dari segi teologi. Gitu ya. Nah, dari pemahaman konteks dan teks gitu ya, kitab Yesaya pasal 56 ini merupakan bagian ketiga dari Trito Yesaya. Jadi pada kitab Yesaya gitu ya, pembagian firman Tuhannya itu ada dibagi menjadi 3, dan ini merupakan bagian ketiga. Pada bagian ini berisi ketetapan dan janji Tuhan bagi umat yang sudah kembali dari pembuangan Babel. Jadi saat itu mereka sudah kembali dari pembuangan Babel gitu ya, istilahnya bangsa Israel. Nah, ini terjadi pasca keselamatan Tuhan melalui Raja Persia Kores yang membebaskan Israel dari penderitaan karena penjajahan Babel. Nah, Raja Kores itu juga mengizinkan umat Tuhan di Babel untuk kembali pulang ke Yerusalem. Maka dari itu, kitab Yesaya ini berisi peringatan untuk melakukan ketetapan atau hukum Tuhan, serta untuk mengingat dan memegang janji Tuhan kepada bangsa Israel. Karena mereka baru saja selesai menjalani hukuman. Nah, bangsa Israel itu tinggal berpuluh-puluh tahun gitu ya dalam jajahan Babel gitu ya, dalam jajahan bangsa kerajaan Babel. Sehingga tidak mengherankan ketika mereka kembali lagi ke Yerusalem gitu ya, rombongannya itu berubah. Yang awalnya mungkin sedikit gitu ya, awalnya hanya generasi tertentu gitu ya. Tapi setelah kembali ke Yerusalem, rombongannya jadi lebih banyak. Generasinya sudah beranak cucu gitu istilahnya. Nah, kemudian juga ketika berada di Babel gitu ya, yang hidup di Babel itu bukan hanya bangsa Israel. Yang dibuang sana bukan hanya bangsa Israel, tapi juga ada bangsa-bangsa lain, termasuk juga dalam hal peribadahan. Gitu ya. Nah, dalam hal peribadahan kepada Tuhan itu bukan hanya keturunan orang Israel aja gitu ya, tapi juga ada orang-orang asing. Kalau kita melihat di kitab Ulangan nih, Ulangan pasalnya 23 ayat 1 sampai dengan 9 gitu ya. Peraturan tentang orang asing, di situ ada kata orang asing dan orang kebiri. Tadi kita juga ada baca ayatnya di ayat 4 gitu ya. Dikatakan bahwa untuk orang asing dan orang kebiri itu
mereka tidak boleh beribadah bersama-sama dengan orang Israel. Mereka harus dipisahkan gitu ya dari orang Israel kalau mereka mau beribadah. Nah, orang-orang asing ini maksudnya orang di luar bangsa Israel. Sedangkan orang-orang yang kebiri ini merupakan orang-orang yang dimana, mohon maaf gitu ya, mereka memiliki alat kelamin yang biasanya rusak akibat perang gitu ya. Sehingga menurut hukum daripada kitab Ulangan, orang asing dan orang kebiri yang tadi kakak bilang tidak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan, sehingga harus dipisahkan gitu ya dari umat Tuhan dalam beribadahnya juga. Nah, hidup mereka itu seakan-akan tidak memperoleh berkat keselamatan daripada Tuhan. Padahal beberapa di antara mereka itu ada yang hidupnya sungguh-sungguh memelihara peribadahan dan melakukan perintah Tuhan. Sehingga pada perikop ini, pada perikop Yesaya 56 ini menyampaikan tentang keselamatan dari Tuhan. Mengapa? Karena ada janji pembaruan yang berasal dari Tuhan kepada non-Israel. Kepada non-Israel itu adalah kepada orang asing dan orang yang kebiri tadi. Bahwa Tuhan berkata mereka akan menjadi bagian dari umat Allah, di mana Allah tidak lagi Allah menjadikan mereka umat Allah tanpa melihat kebangsaan, maksudnya suku bangsa, tanpa juga melihat keberadaan fisik mereka. Yang penting adalah mereka mempercayai kepada Allah. Mereka mau beribadah kepada Allah dan mereka mau hidup lakukan kehendaknya. Sehingga bangsa non-Israel ini dapat hidup serta melayani Tuhan dan berdoa kepada Dia. Nah, kita tahu sebelumnya bahwa Taurat itu sangat melarang gitu ya, orang di luar Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Namun di sini Allah melalui janji pembaruannya gitu ya, Allah menghendaki supaya baitnya menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Itu ada disebutkan di ayat 7 tadi ya, pasal Yesaya pasal 56 ayat 7. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa gitu ya. Bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja. Dengan demikian nyata bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa non-Israel juga, bukan hanya bangsa Israel tapi juga non-Israel, dan menginginkan agar mereka juga bisa diselamatkan. Nah, kemudian apa sih yang bisa kita dapatkan? Apa saja yang dikehendaki Tuhan dalam firman-Nya, termasuk menjauhkan diri dari perbuatan jahat, itu Tuhan berkenan kepadanya. Keempat, Tuhan tidak pernah membedakan umatnya. Tuhan menerima semua orang gitu ya, selama mereka bersungguh-sungguh datang kepadanya. Nah, sekarang aplikasinya. Apa aplikasinya? Yang pertama, marilah kita bersungguh-sungguh ketika kita beribadah kepada Tuhan. Marilah kita mencari apa yang dikehendakinya melalui firman-Nya. Sudahkah itu kita lakukan? Kita sudah 1 tahun 2 bulan ya, karena kakak ingat sejak Maret 2020 dan sekarang sudah Juni 2021, itu sudah 1 tahun 3 bulan kita sudah melaksanakan ibadah PT secara online gitu ya. Namun apakah semangat teman-teman masih sama seperti ketika melaksanakan ibadah secara offline atau tatap muka? Atau semangatnya menurun? Semangat sebenarnya wajar turun, tidak masalah. Tidak masalah selama anak-anak tetap mau mencari hati untuk mencari Tuhan. Maksudnya hati tetap untuk mencari Tuhan gitu istilahnya. Semangat boleh turun, mungkin juga sudah mulai bosan, capek, lelah, tapi tetaplah kita berusaha untuk mencari Tuhan. Kita tetap mau beribadah meskipun ya hanya melihat dari layar gitu ya, istilahnya nggak bisa langsung ketemu, bersekutu nggak bisa langsung ketemu sama teman-teman gitu ya istilahnya, tapi hanya bisa mungkin chat gitu ya dan sebagainya. Namun marilah kita tetap bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Nah, kemudian aplikasi yang kedua adalah, nah, Tuhan itu tidak pernah membedakan umatnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berteman dengan melihat latar belakang suku, ras atau agama? Atau kita melihat dari apa ya istilahnya, sikap mereka, hati mereka? Kita melihat dari apanya? Itu teman-teman yang tahu. Kita tinggal di Indonesia, di mana ada 6 agama yang diakui. Dulu 5, sekarang sudah 6 ya, teman-teman ya. Nah, 12 hari yang lalu, tepat
tepatnya tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahir apa? Hari lahir Pancasila. Kira-kira teman-teman masih hafal nggak sih bunyi sila Pancasila dari 1 sampai ke 5? Kira-kira masih hafal tidak? Kakak harap masih hafal ya, meskipun sekolah dilaksanakan secara online. Coba sama-sama kita mau sebut Pancasila gitu ya. Meskipun pelajaran SD ya, tapi kita mau mengingat kembali gitu ya. Coba, kalau teman-teman dalam posisi duduk bisa berdiri gitu ya. Tapi andaikan tidak memungkinkan untuk berdiri, ya udah nggak apa-apa, duduk saja. Oke. Kita mau menyebutkan sila Pancasila ya. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, masih hafal ya teman-teman ya? Kakak harap masih hafal. Begitu juga dengan lambang-lambang Pancasila. Tentunya masih ingat dong gitu ya. Oke, kita lanjut. Ketika anak-anak belajar tentang Pancasila, di mana kita belajar tentang proses pembentukan Pancasila ya oleh bapak-bapak pendiri Indonesia dulunya gitu ya. Apakah kira-kira kalau teman-teman berpikir apakah prosesnya berjalan begitu saja tanpa hambatan, atau prosesnya lancar-lancar aja gitu istilahnya, tanpa debat, tanpa perjuangan gitu ya? Tentunya tidak. Tentunya melalui proses yang cukup panjang ya, diskusi, debat dan sebagainya. Nah, kita patut bersyukur kepada bapak pendiri bangsa Indonesia. Mengapa? Karena mereka sangat-sangat menghargai semua agama yang ada di Indonesia. Mereka sangat toleransi. Kita bersyukur ya. Nah, tentunya itu semua adalah inisiatif dari Tuhan saja yang menggerakkan bapak-bapak pendiri bangsa. Namun kita patut bersyukur. Nah, sehingga penerapannya adalah, sudahkah kita mengasihi sesama dengan tulus, atau ada maunya, ada sesuatunya? Jangan sampai kita menjadi pelaku pembulian atau perundungan, bahasa Indonesia yang tepat ya, karena perbedaan suku, agama, ataupun ras. Mau dia minoritas, mayoritas, kita nggak boleh membeda-bedakan. Kita harus mengasihi semua orang seperti Tuhan juga mengasihi manusia. Jangan sampai kita menjelek-jelekkan teman yang berbeda suku, berbeda kebudayaan. Oh, kok budayanya aneh ya? Oh, kok misalkan tariannya lucu ya? Nggak boleh kayak gitu ya. Kenapa? Karena justru dengan perbedaan yang begitu banyak, maksudnya perbedaan di sini dalam arti kebudayaannya, Indonesia menjadi kaya, gitu ya. Bukan masalah kaya secara duit, secara harta gitu ya, tapi kaya secara beraneka macam kebudayaan. Itu membuat nilai plus Indonesia di mata negara lain gitu ya. Nah, kita kembali lagi. Sudahkah kita sangat menghargai, mengasihi sesama kita dengan tulus? Sudahkah kita peduli dengan sesama kita ketika mereka membutuhkan bantuan, ketika mereka tertimpa musibah? Minimal sudahkah kita berdoa buat mereka? Meskipun kita mungkin tidak bisa membantu secara langsung, andaikan. Atau kita masih sibuk sendiri dengan main games, Free Fire, Mobile Legends, Minecraft, Among Us, PUBG dan sebagainya. Atau kita sibuk dengan hal-hal begitu. Nanti dulu, masih nanti, ini, itu, kayak gitu istilahnya. Temen chat penting, cuekin aja. Ya kalau dia nggak penting ya nggak apa-apa dicuekin, tapi kalau penting ya jangan gitu kan istilahnya. Temen ngajak ngobrol, curhat, malas dengan curhatnya. Apakah seperti itu? Kak, bagaimana kalau misalkan kita yang curhat, kita cuekin? Ya teman gak cuma satu gitu kan istilahnya. Nah, penentu teman itu baik atau tidak tergantung kalau kita datang kepada dia bercerita, dia mendengarkan kita dengan seksama gitu ya, dengan simpati, dengan empatinya, dan dia memberikan walaupun gak bisa memberikan solusi, tapi dia dalam tanda kutip membimbing kita gitu ya, mengarahkan kita ke hal yang baik, itulah teman sejati. Tapi kalau misalkan kita curhat, kita cerita, dia malah memprovokasi, dia malah mengarahkan kita ke hal yang negatif, nah itu teman tak baik, harus jauhi seperti itu.
gitu ya. Jadi misalkan kita cerita dia cuekin kita, ya berarti cari aja teman yang lain gitu istilahnya. Jadi sekali lagi, mari kita mengasihi sesama kita. Oke, kakak punya video singkat gitu ya, animasi singkat, silahkan ditonton. Semoga bisa memberikan inspirasi buat kita ya, meskipun hanya animasi gitu ya. Ini dibuat manusia gitu ya, maksudnya bukan keadaan realnya, tapi kita boleh belajar dari video ini. Yuk kita lihat. Oke, sudah lihat video barusan? Lucu ya pasti, menggemaskan. Seekor anjing gitu ya, seekor anjing kecil yang awalnya dia ingin ngusir si burung bangau ya, mungkin lebih tepatnya burung bangau kali ya, atau terserah lah ya, kakak nganggapnya itu kayak burung bangau. Seekor anjing gitu ya, dia awalnya tidak peduli gitu ya sama si burung, karena kan dia sedang melayani tuannya manusia gitu ya. Tetapi ketika dia melihat burung tersebut merupakan seorang induk yang ingin memberikan anak-anaknya makan, sedangkan anaknya kayak kelaparan gitu kan istilahnya, jadi dia kasihan, akhirnya bahkan mengambilkan cacing-cacing tersebut gitu. Dia ikhlas, dia rela punya tuannya tuh diambil gitu ya istilahnya, untuk ngasih makan si anak-anak induk, anak-anak si burung bangau tadi. Nah, tapi apa kemudian yang dia dapatkan? Wah, dia mendapatkan ikan. Sebaliknya kan, setelah dia menanamkan kebaikan, dia mendapatkan ikan. Malah si tuannya manusia itu malah berterima kasih sama dia. Wah, dipikirnya anjingnya udah menangkap ikan, padahal bukan gitu kan istilahnya. Meskipun terkadang ketika kita berbuat baik gitu ya, belum tentu dibalas baik oleh orang itu, tapi ingatlah, ketika kita menaburkan kebaikan, kita pasti menuai kebaikan meskipun kita tidak harus mendapatkan dari orang yang sama, karena ini
sekedar animasi singkat, video singkat gitu ya istilahnya. Jadi kesimpulannya, mari kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Mengapa? Karena kita harus bersyukur atas semua kebaikannya. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Dan jika kita ingin mengasihi manusia, maka kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu supaya bisa mendapatkan kekuatan untuk bisa mengasihi sama manusia. Ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah mengkhianati kita. Terkadang mungkin kita yang menyimpang dikit, berkhianat dikit daripada Tuhan gitu, atau banyak. Tapi ketika kita mengasihi manusia, mungkin kita terkadang dikecewakan, kita dikhianati, sehingga kita butuh kasih yang lebih lagi supaya bisa mengasihi orang lain. Jangan pernah lelah mengasihi sesama manusia, dan teruslah berpaut pada Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kami boleh lebih lagi belajar untuk mengasihi Engkau Tuhan, dan juga mengasihi sama kami manusia. Kami tahu bahwa ketika kami mengasihi Engkau, kami tidak pernah dikecewakan, namun seringkali kami mengecewakan-Mu Tuhan. Mohon ampun Tuhan, dan biar Kau terus tetap mengasihi kami Tuhan. Tuhan, kami juga meminta Tuhan kasih-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengasihi sesama kami Tuhan, yang terkadang kami seringkali dikecewakan, dikhianati Tuhan. Namun biarlah kasih-Mu tetap mengalir Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kami Tuhan, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan hanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita angkat pujian kita dari Gita Bakti 40, ayatnya yang pertama, kasih dari Tuhanku. Masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa syafaat. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan pemerintah-pemerintah lainnya, supaya Engkau berikan kesehatan, kebijaksanaan dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan Engkau juga berkati bagi tenaga medis, supaya Engkau berkati, Engkau beri kesehatan, kebijaksanaan dalam melawan pandemi COVID-19 ini, supaya kami dapat beraktivitas seperti Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja dan pelayanan Tuhan, terkhususnya untuk gereja GPIB Selom Pontianak ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pendeta, majelis, orang-orang kantor, koster. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu terhadap mereka juga Bapa. Berkati hari-hari mereka Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kiranya Bapa, apapun yang mereka lakukan Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Hanya itu dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Tuhan, kami berdoa untuk Pelkat PT ya Tuhan. Kau berikan hikmat supaya teman-temanmu ini Tuhan boleh semakin lagi lebih mengasihi Engkau dan samanya Tuhan, dan bisa menjadi berkat ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk studi mereka, untuk ulangan umum Tuhan, jika mereka sedang melaksanakannya Tuhan, berikan hikmat sehingga mereka boleh melaksanakan ulangan ini dengan maksimal Tuhan dari hasil yang mereka pelajari Tuhan selama ini. Dan biarlah mereka bisa mengerjakan dengan takut akan Engkau. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman yang sudah selesai melaksanakan ulangan umum, untuk hasilnya kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk cita-cita mereka, Kau boleh sertai juga ya Tuhan, setahap demi setahap ya Tuhan. Biarlah Kau boleh memimpin setiap langkah perjalanan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami serahkan hanya di dalam nama-Mu, dan kami akan tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 7 yang menyatakan, "Maka sekarang, sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman dan dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Baik teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang akan memberikan persembahan, persembahannya boleh dimasukin ke dalam amplop dan ditulis nama dari Pelkat Persekutuan Teruna atau Pelkat PT, kemudian dituliskan namanya. Nanti untuk persembahannya boleh dititipkan ke orang tua masing-masing supaya nanti hari Minggu depan bisa dibawa ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian kita dari Pelengkap Kidung Jemaat 147 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Di sini aku bawa. Kita akan menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan anak-Mu yang telah memberi, berkati juga presbiter yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan persembahan kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik teman-teman, kita masuk dalam Warta PT. Untuk Warta PT yang pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Kak Tessa yang sudah menjadi pelayan firman Tuhan hari Minggu ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Tessa bisa menjadi berkat bagi kita semua. Warta PT yang kedua, untuk ibadah kita minggu depan masih secara online atau daring. Kita doakan bersama-sama semoga pandemi ini cepat berakhir supaya kita bisa ibadah secara offline ya teman-teman. Untuk link ibadahnya akan di-share di grup WA kita masing-masing ya teman-teman ya. Untuk Warta PT yang ketiga,
Setiap kakak layan, pelayan Pelkat Teruna mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun selama seminggu ke depan. Kiranya Tuhan memberkati umur teman-teman yang baru. Mazmur 91 ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian Warta PT minggu ini. Kita akan menutup ibadah kita angkat pujian dari Pelengkap Kidung Jemaat 274 ayatnya yang kedua, pakailah waktu anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan karena kami boleh memimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya, dan biarlah kami boleh menjadi turunan-turun yang takut akan Engkau dan bisa menjadi saksi-Mu Tuhan di dunia ini ya Tuhan. Tuhan, sertai kami Tuhan, langkah kami Tuhan, setiap tindakan, perkataan, perbuatan, biarlah itu semua hanya untuk mulia nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan bersaat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. 펼쳐진 영영 세계 빛깔 애매한 선과 선의 boundary